kayak apa ya, kayak ini ya, penari tapi bawahnya itu badannya ular. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube 2N Official. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oke guys, kali ini kita bakal membahas putaran yang lagi viral saat ini guys, yaitu KKN di Desa Penari ya guys ya. Benar, filmnya udah tayang juga di semua bioskop dan benar-benar rame banget. Dan katanya ini juga adalah kisah nyata yang lalu difilmkan guys. Nah aku kan bacain juga, ini tuh pertama kali diunggah oleh akun Twitter yang bernama Simple Man atau Simple M81378523 ya guys ya. Ini anonim ya, karena mungkin dia tidak ingin diketahui orangnya ya. Nah katanya dia itu bilangnya itu dari narasumber asli ya, dan ini kisah nyata. Dan narasumbernya itu ada salah satu dari pelaku ini istilahnya guys ya, yang mungkin yang selamat ya. Nah di sini tuh ada 6 mahasiswi atau mahasiswa yang menggelar KKN di kota B, Jawa Timur guys. Nama, kota, tempatnya itu semua disamarkan untuk melindungi privasi ya. Itu terjadi sekitar 2008-2009 ya mungkin. Wah, berarti udah lama banget dong. Dari perguruan tinggi di kota S. Nah, di sini dikisahkan 6 calon sarjana itu nama samarannya itu Ayu, Nur, Widya, Wahyu, Anton, dan Bima untuk menjalankan program kerja yang telah disusun. Nah, bagi kalian yang nggak tahu, KKN itu singkatan dari kuliah kerja nyata guys. Nah, di setiap perkuliahan itu ya guys ya, nanti ada program KKN ini ya guys ya. Jadi kita mengabdi ke masyarakat di suatu tempat tertentu seperti itu. Nah, katanya ini 6 mahasiswa itu mengalami hal mistik yang ada di desa ini gitu loh, dan akhirnya menyebabkan 2 mahasiswa meninggal karena kejadian mistik ini kayak gitu. Nah tapi ada juga beberapa versi yang mengatakan bahwa 6 mahasiswa itu 2 itu sedang mengambil alat KKN atau guys melewati hutan. Nah saat melewati hutan itu motornya mogok gitu. Terus itu malam hari ya, karena desanya itu terpencil ya di dekat hutan, jadi dia ngambil alatnya itu agak jauh. Nah sesampai di tengah hutan itu ternyata mogok, lalu dia ditolong oleh seorang bapak tua membantu untuk membenerin motornya itu. Nah 2 orang ini melihat ada keramaian apa tuh di tengah hutan. Setelah melihat itu ternyata ada kayak apa ya, pesta rakyat kayaknya. Ada tari-tarian, ada banyak makanan. Habis itu mereka berdua itu kesana, akhirnya melihat tarian itu sambil disuruh makan sama warga sekitar. Yang dimakan jamuannya, wah dimakan semua, enak banget tuh guys. Sampai akhirnya dia bapak tua, ayo dibungkus buat temennya kayak gitu. Nah setelah dibungkus, akhirnya sampai di penginapan sama teman-teman yang lain itu dibuka, itu ternyata kaget. Yang biasa dibungkus kan jadinya bungkus daun pisang. Terus dalamnya itu adalah kepala monyet yang sudah berdarah-darah. Nah akhirnya 2 orang itu muntah-muntah sakit, lalu akhirnya beberapa hari kemudian dia meninggal. Itu versinya. Ada juga versi yang lain. Versi yang lain itu di antara 6 mahasiswa ini ada 2 orang yang mengalami jatuh cinta, lalu dia melakukan perbuatan zina di tempat keramat, sehingga penunggu di situ, penunggu tempat keramatnya itu tidak terima, dan lalu mereka berdua itu akhirnya meninggal menjadi budak dari hantunya itu katanya bernama Badara Wuhi guys. Wah, aku baru denger guys. Nah ya, Hantu Jawa ya? Ini ada sosok di sini Badara Wuhi nih. Sebentar. Tuh guys. Duh, kelihatan nih guys. Ini ya, serem banget ya mukanya. Ini tuh kayak apa ya, kayak ini ya, penari tapi bawahnya itu badannya ular. Siluman ular berarti. Ini ular ya. Nah ini katanya sosok yang menempati tempatnya yang
keramat itu gitu. Dia Nah katanya puasa ya? 2 orang yang meninggal itu yang perempuan itu menjadi penari yang tidak bisa berhenti menari. Kemudian yang laki-laki jadi suami dari Badara Wuhi. Aku akan bahas sedikit ya, kenapa sih kok bisa muncul hantu yang bernama Badara Wuhi guys. Ini berawal dari Badara Wuhi berawal dari seorang gadis yang lari dan sembunyi dan melakukan pertapaan untuk menghindari kejamnya penjajahan di zaman Belanda. perempuan itu dinamakan dulu namanya Ratna Narek guys. Nah kemudian dia itu pergi ke suatu desa yang lurahnya itu diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian dia akan berniat jahat kepada Ratna Nareh. Nah lalu karena kesaktiannya, kan Ratna Nareh itu sakti banget tuh, akhirnya lurah itu akhirnya meninggal kena ilmu dari Ratna Nareh. Akhirnya dia menjabat lurah menggantikan lurah yang udah meninggal tadi. Nah kemudian di desa tersebut terdapat sebuah sendang yang dihuni oleh Ratu Pantai Selatan, terletak di Alas Daha di utara Jawa. Kemudian dia bilang, masyarakat di situ bilang kalau di sini tuh nggak boleh mengadakan tarian-tarian. Tapi karena Ratna Nareh ini merasa itu merasa kekuatanku itu banyak, akhirnya dia melanggar pantangan itu, yaitu dia menari sambil diiringi musik gamelan. Ini Ratna Nareh ini menari terus. Akhirnya Ratu Pantai Selatan murka. Kemudian Ratna Nareh dirasuki makhluk halus. Akhirnya dia nggak bisa berhenti menari terus sampai jasad Ratna Nareh dihancurkan. Jika jasad Ratna Nareh masih hidup, dia akan terus menari tanpa henti. Nah, katanya Ratna Nareh itu berpakaian anggun, memakai kebaya bersenang hijau dan sering menggoda laki-laki. Nah, ini mungkin dirasukin jinnya itu tadi yang Badara Wuhi tadi. Itu ceritanya seperti itu. Nah, di sini juga sekarang itu ya guys ya, masyarakat tuh banyak yang kepo dengan lokasi dari KKN ini loh. KKN di mana ya? Nah, ada yang bilang itu di daerah Banyuwangi, atau kan? Tuh katanya ada yang bilang di daerah Banyuwangi di Desa Bayu, yaitu di Rowo Bayu guys. Jadi biasa ya netizen itu kalau ada hal viral itu dia selalu kepo itu. Tapi ada juga yang mengatakan bukan itu tempatnya karena hanya mirip aja. Mungkin takutnya juga mempengaruhi wisatawan yang datang, kan bisa kan ya. Ada mungkin wisatawan yang takut mau ke sana, akhirnya nggak jadi kan. Mungkin Malah juga rame. Oh, kepo tuh tempatnya kayak apa sih gitu kan, bisa di tempat wisata juga bisa ya. Nah, akhirnya ini guys, lokasinya tuh. Akhirnya aku kasih tahu lokasinya ya guys ya. Tuh, Rowonya tuh nih, Rowo Bayu itu gambarnya seperti ini guys. Maaf. Tuh gambarnya Rowo Bayu kayak gini. Kayak rawa-rawa gitu ya? Itu namanya Rowo Bayu. Iya bener lah. Terus ini adalah petilasannya seperti ini. Petilasannya, terus ada juga ini tuh menuju lokasinya ini Desa Penari. Ini rawonya tuh ya. Rawa-rawa depannya. Tuh. Rawa dari Rowo Bayu itu. Desanya tuh sangat-sangat terpencil dan kecil banget guys. Tuh, kecil banget loh desanya tuh ya. Isinya itu cuma sedikit banget tuh. Kelilingnya itu kayak hutan-hutan ya. Hijau-hijau itu kan kayak hutan, bisa bukit loh. Itu sedikit banget loh. Itu cuma berapa itu? Kita nggak bisa lihat guys. Tuh. Ini tuh peta-petanya ya, ada makamnya di situ. Makam dari deket desanya ada makam. Dua batu deh. Terus nah ini katanya pada pintu masuk Desa Penari itu ada 2 batu yang atasnya katanya ada genderuwo yang menjaga katanya. Makanya kan di filmnya itu terlihat kan kalau salah satu mahasiswanya itu melihat penjaga batu besar itu, dan makamnya itu zaman dulu ditutupi sama kain hitam. Bagaimana ya? Makanya itu dulu banyak mistiknya guys ya. Nah, yang lebih creepy lagi ternyata waktu syuting Desa Penari itu dia menyewa salah satu rumah penduduk ya di situ, dan 1 bulan disewa. Lalu setelah 1 bulan selesai, orang yang punya rumah itu balik ke rumahnya
ternyata dia mengalami hal-hal janggal dan juga dia merasa dia sering sakit lagi. Wah, jangan-jangan rumahnya ada yang ini ya. Aman gitu. Kan ada kan guys, kalau kita syuting hantu-hantu kita pasti akan Udah takut. Nah, kayaknya cukup ya pembahasan kita tentang KKN Desa Penari ya guys ya. Dan benar-benaran itu kita harus mengambil hikmah dari setiap cerita. Oke guys, ini aja ya guys. Nanti jangan lupa subscribe dan like ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.